Halo, selamat datang di Rumah Kopi Institut, paket usaha PT Rumah Kopi. Nah, di sini kita pakai mesin kopi Verativero ya. Di situ ada 3 tombol, atas adalah tombol power, tengah adalah ekstraksi, dan bawah adalah frothing. Yang pertama kita nyalakan power ya. Kita tunggu sampai kedip-kedipnya selesai. Lalu yang tengah itu untuk ekstraksi, jadi untuk buat espresso atau americano. Dan yang paling bawah itu untuk frothing ya, untuk steam milk. Nah, dan dia bergantian fungsinya. Kalau sudah berhenti, kita siapkan biji kopinya. Biji kopinya kita takar sekitar 10 gram ya. Kita takar sekitar 10 gram untuk single shot atau single espresso. Kalau untuk double espresso mungkin kita takar sekitar 18 gram. Seperti ini ya untuk double shot, double gelas espresso. Karena memang portafilternya ini double spout, double shot ya portafilternya. Lalu kita grinder, kita masukkan gilingan dengan angka nomor 1, paling halus atau fine ya. Karena ini grindernya memang grinder semi pro untuk manual brew. Karena kalau grinder pro ya extra fine ya, ini fine nomor 1 ya. Kita putar dulu baru kita masukkan biji kopinya. Nomor 1 paling halus atau paling halus sendiri. Lalu kita mulai grinder ya atau grinding ya. Grind size ukuran fine halus. Karena kalau kurang halus nanti kalau di mesin espresso takutnya nanti pas dilatat nanti warnanya kurang gelap ya. Oke, ini bubuknya fine. Setelah itu kita flashing dulu untuk ekstraksinya ya, untuk group headnya. Oke, mohon maaf ralat ya. Yang tengah itu untuk ekstraksi. Lalu kita masukkan ke dalam portafilter bubuknya sampai dia paling enggak jangan sampai melebihi portafilternya ya. Karena kalau melebihi nanti takutnya tidak penuh. Maksudnya tidak akan muat ya atau tidak cukup. Makanya kita paling enggak 10 gram untuk single shot, double shotnya 18 gram. Kita tamping atau kita ratakan atau kita press dulu ya, kita tekan lalu kita ratakan. Kita bersihkan pinggirannya supaya tidak ada bubuk yang menempel pada ekstraksi. Oke, kita flashing lagi ya dengan tombol nomor 2 atau tengah. Jadi kalau saya sebut 1, 2, 3 berarti 1 itu untuk frothing, 2 untuk ekstraksi, dan 3 untuk power. Oke, lalu kita masukkan group head, paskan tengah-tengah, telinga tengah-tengahnya. Dan jangan terlalu sampai ke kanan ya, paling nggak harus setengah. Lalu kita ekstraksi dengan lama ekstraksi durasi atau timing adalah sekitar 30 mili ya. Dengan ukuran 30 mili, timingnya sekitar 10 detik. Sesuai dengan digital itu ya. Karena dia ini semi otomatis, jadi tidak mati sendiri. Dan kopinya menghasilkan fine extraction atau fine crema. Lalu kita lepas dari kiri ya, kalau kita masukkan ke kanan, kalau lepas kita kiri. Lalu kita flashing lagi ya, atau bilas. Flashing itu membilas. Lalu kita buang ke dalam knockbox. Jadi ampas kopinya kita buang dalam knockbox atau tempat sampah. Oke. Setelah itu kita frothing ya. Nah, ini tombolnya. Jadi tombolnya ini maaf agak lupa ya. Jadi tombolnya kita frothing yang nomor 3. Kita tunggu kedip-kedipnya. Jadi sampai dia kedip-kedipnya berhenti ya. Itu menandakan boilingnya masih dalam proses penguapan atau pembakaran. Karena fungsinya frothing ini sama kayak steam ya. Tapi kalau frothing ini di atas, kalau steam itu di bawah. Jadi frothing itu menyemprot. Jadi kita masukkan milk. Kita flash dulu ya. Kita flash supaya adaptasi terhadap
tekanannya. Kalau bisa sampai mentok ya, kalau flash putarannya itu harus mentok. Dan kita pegang milk jugnya itu, kalau bisa kita pegang telinganya. Dan masukkan steam wand-nya ke dalam milk jug. Masuk permukaan sedikit atau sesuai dengan garis pada nozzle atau pucuknya frothing ya. Kita steam dia sampai krim atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi tidak sampai mendidih sekali ya. Karena kalau mendidih sekali nih dia nanti jadi foam. Jadi tahapannya adalah milk, cream, foam. Jadi milk itu susu biasa, cream susu kental, foam busa susu. Jadi dia tengah-tengah. Jadi tidak terlalu panas sekali ya, paling nggak suhu 60-70. Karena kalau sampai 100 derajat itu mendidih ya, menghasilkan foam. Dan memang frothingnya ini ada timernya ya. Jadi ini sudah sekitar 60 detik untuk timernya. Kita hanya bisa patokan pada timer ini karena setiap mesin itu beda-beda ya. Jadi nggak semua mesin itu sama, karena setiap barista itu beda-beda. Lalu setelah itu kita bersihkan nozzle-nya dengan lap basah dan kita flash ya. Oke, kita bersihkan, karena kalau kita nggak bersihkan nanti buntu. Kalau udah buntu mesin akan bocor ya, cepat rusak. Oke, setelah itu kita flash kembali dan kita merawat steam milknya ya. Kita akan merawat steam milknya. Kita masukkan espresso ke dalam cangkir. Kita rawat dengan cara putar-putar supaya menjadi microfoam dan kita tuk-tuk ya. Lalu kita tuang dropping ya, setengah cangkir. Lalu kita drawing dengan metode latte art yang kita punya. Bisa tulip, rosetta, heart, pattern dan lain-lain ya, tergantung skill yang sudah kita miliki. Lalu kita cutting. Nah, setelah itu jadi latte art ya. Karena memang fungsi latte art itu untuk menghias minuman panas. Bisa kopi, bisa coklat, bisa susu dan teh. Intinya dalam frothing itu yang dipakai adalah susu ya, bukan main basicnya.